Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 RB. Di sini kami bertujuan untuk mempresentasikan mengenai analisis SWOT komunitas komunitas jagung dalam memenuhi matkul teknologi pengolahan legum serela dan umbi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham Marfi STP MSI sebagai dosen pengampu dari teknologi pengolahan legum serelia dan umbi. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Bobby Christian dengan NIM 119350090, Ahmad Faisal Abdel dengan NIM 120270032, dan saya sendiri Intan Regina Damayanti dengan NIM 120270077, dan Nafa Fahrina dengan NIM 120310041, Lala Natasha dengan NIM 121160023, ada Teresa Firosa dengan NIM 121350057, dan Retno Dwi Lestari dengan NIM 121350083. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Jagung sendiri mempunyai fungsi yang sangat banyak seperti jadi bahan pangan, bahan baku membuat pakan ternak, dan digunakan dalam industri. Tanaman jagung sendiri merupakan komoditas yang penting untuk kehidupan manusia maupun hewan. Jagung merupakan makanan pokok kedua setelah padi di Indonesia, serta menduduki urutan ketiga setelah gandum dan padi di dunia. Maka dari itu, penting dari kita untuk menganalisis keunggulan, kelemahan, peluang, dan pemanfaatan dari komoditi tersebut. Next. Baik, yang pertama kita akan meninjau dari kekuatan dari bahan jagung. Yang pertama, tinggi kandungan karbohidrat dan protein yang membuat jagung menjadi sumber makanan utama. Kedua, tinggi kandungan vitamin B yang membantu proses metabolisme. Ketiga, tinggi kandungan karotenoid yang membantu mengurangi risiko penyakit kulit. Keempat, tinggi kandungan antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, dan beta karoten. Yang kelima, tinggi kandungan alfa-toksin yang memiliki kemampuan mengurangi risiko penyakit jantung, kanker, dan radikal bebas dalam utuh. Kemudian ada yang pertama, kandungan gizi jagung dapat berkurang pada pengolahan menjadi produk seperti biskuit dan tempe. Yang kedua, kandungan antioksidan dan alfa-toksin jagung dapat berkurang pada pengolahan menjadi produk seperti jagung manis dan biskuit. Ketiga, jagung mengalami persaingan harga dan kualitas dengan komoditas lain seperti beras dan gandum. Lalu selanjutnya ada peluang dan ancaman. Untuk peluang yang pertama yaitu meningkatkan persepsi umum tentang jagung sebagai bahan makanan yang bergizi. Lalu yang kedua, jagung dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat produk makanan seperti biskuit, tempe, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, jagung dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat produk kesehatan seperti kapsul obat. Lalu untuk ancaman, nomor satu yaitu perubahan pola konsumsi masyarakat yang berubah dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk jagung. Lalu yang kedua, harga bahan baku jagung dapat berubah-ubah yang mempengaruhi pendapat usaha. Lalu yang terakhir yaitu persaingan yang tidak sehat dapat mengganggu pengembangan industri jagung. Next. Lalu untuk produk baku jagung yaitu contohnya ada jagung gelondong. Ketersediaan pasokan jagung gelondong terpusat di provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa, utamanya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ketersediaan
pasokan jagung gelondong tergantung pada harga di tingkat produsen dan konsumen. Kemudian ada jagung pipil kering. Harga jagung pipil kering di pasar tradisional dapat mencapai Rp5.000 per kilogram, sedangkan di online shop bervariasi dari Rp4.200 hingga Rp7.100 per kilogramnya. Kemudian produk intermediate dari jagung ada 3, yaitu beras jagung, tepung jagung, dan tepung maizena. Beras jagung di online shop dapat dibeli mulai dari harga Rp15.000 hingga Rp39.000 per 250 gram. Harga beras jagung di pasar tradisional adalah Rp8.000 per 500 gram. Kemudian tepung jagung di online shop menjual dengan harga Rp13.500 per 300 gram, sedangkan harga untuk di pasar tradisional adalah Rp14.900 per 300 gram. Untuk tepung maizena, di online shop dapat dibeli mulai dari Rp7.500 hingga Rp25.000 per 350 gram, sedangkan harga tepung maizena yang ada di pasar tradisional adalah Rp15.000 per 500 gram. Lalu selanjutnya ada produk akhir jagung. Yang pertama ada sirup fruktosa jagung, lalu ada popcorn dan ciki jagung. Sirup fruktosa jagung dibeli di online shop dapat dibeli mulai dari harga Rp13.721 per 500 ml, sedangkan di pasar tradisional cukup jarang dijumpai mulai dari harga Rp18.000 per 1 kilo. Selanjutnya ada popcorn, mudah dijumpai di supermarket dan online shop dengan harga Rp14.000 hingga Rp22.000 per 250 gram. Dan yang terakhir ada ciki jagung. Ciki jagung ini di toko offline dan online shop dapat dibeli mulai dari harga Rp2.000 hingga Rp5.000 per 75 gram. Next. Lalu ada marning jagung. Marning jagung yaitu camilan yang terbuat dari butiran jagung kering yang digoreng. Marning jagung sudah banyak dijual di pasaran dengan berbagai macam rasa. Selanjutnya ada nasi jagung yang terbuat dari jagung tua yang telah dipipil, kemudian dikeringkan dan dihancurkan. Nasi jagung ini biasanya dikonsumsi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan yang terakhir ada tape jagung. Tape jagung merupakan makanan fermentasi dari jagung. Proses fermentasi tape jagung melibatkan ragi dan bakteri yang mengubah gula alami dalam jagung menjadi alkohol asam. Selanjutnya ada penyebab permasalahan konsumsi jagung. Secara umum, konsumsi jagung di Indonesia memiliki tren yang menurun. Hal ini menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap jagung. Penurunan konsumsi disebabkan karena peningkatan harga jagung sehingga keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi jagung menjadi berkurang. Penurunan konsumsi ini terjadi karena semakin sedikit orang mengkonsumsi jagung sebagai substitusi bahan pangan pokok, sedangkan permintaan jagung untuk industri, terutama industri pakan, cenderung semakin meningkat. Next.
Selain itu, produk jagung sering tercemar oleh beberapa jenis jamur. Salah satunya itu berupa aflatoksin. Nah, aflatoksin merupakan salah satu toksin yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus, di mana ini merupakan salah satu problem di seluruh dunia, khususnya di daerah tropis. Aflatoksin merupakan salah satu senyawa bifura nonpolar, stabil terhadap panas, dan tahan perlakuan fisik maupun kimia. Dengan sifat-sifat ini, aflatoksin yang sudah mencemari bahan makanan sulit untuk dihilangkan. Next, untuk solusi permasalahannya sendiri itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah itu masih perlu memerlukan impor jagung, menyesuaikan dengan konsumsi penduduk. Kemudian untuk pertumbuhan jamur di jagung, terdapat 3 hal utama dalam mengurangi pertumbuhan jamur, yaitu dengan mengendalikan lingkungan tempat tumbuh, penggunaan zat kimia misalnya antifungi, fungistatik, fungisida, dan pemakaian faktor resisten alami. Sekian presentasi mengenai analisis SWT mengenai komunitas jagung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.